Hai Sobat Arebi, kembali lagi di podcast DPD Arebi Jawa Tengah. Kita kembali juga bersama Pak Chandra Haris selaku host dan Ibu Winasis Murni Suwandito selaku Ketua DPD Arebi Jawa Tengah. Kira-kira akan bahas apa lagi ya? Yuk simak sampai habis. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk channel DPD Arebi Jawa Tengah supaya update terus dengan video terbaru kita. Bu Wini, kalau boleh saya tahu, saat ini anggota dari DPD Arebi Jawa Tengah ini total ada berapa, Bu? Total kita 52 kantor. 52 kantor tersebar di Semarang sekitar 30-an. Kemudian juga di Solo sekitar 12-13. Terus ada di Purwokerto, juga ada di Batang. Nah, jadi sekitaran segituan, Pak. Lumayan banyak juga, Bu ya? Ya, sebetulnya kalau untuk ukuran Jawa Tengah itu nggak banyak, Pak. Kalau untuk ukuran provinsi itu termasuknya sangat kurang. Karena biasanya itu bisa ratusan, Pak. 200 atau lebih, karena area kita ini sebetulnya kan besar ini. Area ini besar. Bu, kalau saya perhatikan Jawa Tengah ini besar seperti kata Ibu tadi. Kemudian potensinya pun juga luar biasa. Nah, yang menjadi penghalang nih para investor untuk buka kantor di Jawa Tengah apa sih, Bu? Sebetulnya bukan penghalang ya. Sebetulnya selama ini mungkin ini kayak semacam, kalau istilah sekarang ya Pak, kayak hidden gem. Jadi ini sebetulnya ini tidak diduga karena juga kultur orang Jawa Tengah itu kan agak ini ya apa? Memang kultur orang Jawa Tengah itu kekeluargaan, tapi tidak seperti yang mungkin di barat maupun di timur kayaknya gercep sekali. Betul. Tapi menghadapi masyarakat dan customer di Jawa Tengah memang nggak bisa seperti itu, Pak. Jadi memang kita itu harus pendekatannya tuh ya kekeluargaan. Jadi lebih banyak face to face segala macam. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini sebetulnya bukan tidak ini, tapi tidak tereksplor dengan baik. Jadi informasi ini nggak sampai ke mungkin investor-investor ya. Tapi dengan adanya perkembangan terakhir saat pandemi itu, ini sebetulnya kan kita kan mau nggak mau dipaksa untuk penggunaan medsos. Betul. Sebetulnya ini semakin jelas lagi kalau kita lihat pertumbuhan kota-kota, perkembangan kota-kota di Jawa Tengah itu sangat bagus. Tetapi semua kota-kota ini juga mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi nggak bisa kayak dipukul rata, nggak bisa, Pak. Jadi ini perlu pemahaman potensial plus minus lokal daerahnya ini, konsumen daerah ini, supaya kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan kita bisa menjadi raja, Pak, di daerah. Raja di daerah ya. Kan menarik itu sebetulnya. Betul. Tapi ini kan mungkin tidak banyak yang menyadari sebetulnya kita ada peluang jadi raja loh. Tapi harus pakai cara yang tepat. Begitu, Pak. Baik, Bu, kalau ngomong tadi Bu ya, ada hidden gem, potensi yang tersembunyi di Jawa Tengah. Kalau boleh disebutkan, boleh nggak disepil kepada saya daerah-daerahnya mana saja yang akan menjadi hotspot untuk industri properti ke depannya nanti? Ya. Sebetulnya itu bisa nanti kita bisa ada daftarnya itu, Pak ya. Silahkan dipelajarin. Nanti kalau butuh informasi, keterangan-keterangan lagi bisa menghubungi Arebi Jawa Tengah ataupun juga bisa menghubungi ke saya. Oke. Langsung DM ke Ibu bisa ya? Bisa, bisa. Nanti kita siap membantu lah. Karena ini sama-sama untuk kepentingan bersama. Jadi sama-sama kita menjadi besar, sama-sama kita menjadi meningkat omset kita. Kalau setiap daerah ini bisa dieksplor dengan baik. Selama ini kan terabaikan. Sayang sekali sebetulnya. Oke, baik. Itu tadi obrolan singkat saya bersama dengan Ibu Wini, Ketua DPD Arebi Jawa Tengah tentunya. Pokoknya jangan lupa eksplor Jawa Tengah. Yuk buruan buka kantor Jawa Tengah dan ayo kita menjadi sahabat Arebi. Itu dulu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam sahabat Arebi. Bye-bye. Berikut adalah analisa dari Rumah 123
mengenai kemungkinan kita untuk ekspansi membuka kantor properti agent di Jawa Tengah. Berikut adalah industri pengolahan. Ini beserta dengan persentasenya di Jawa Tengah mendominasi sektor ekonomi sekitar 33,84%. Untuk UMK di Jawa Tengah masih tergolong rendah sebesar di bawah 3 juta per bulan, dan masyarakatnya pun juga sebagai pekerja cukup bagus. Untuk yang akan datang, area Jawa Tengah akan semakin terhubung dengan adanya tol Yogyakarta, Bawen, dan tol Solo Jogja. Berikut daftar kawasan-kawasan industri yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya merupakan kawasan ekonomi khusus. Potensi di sektor properti terhitung dari jumlah listing yang terpusat di Kota Semarang, Sukoharjo, Karanganyar. Selain di 3 area ini juga ada di daerah kabupaten, tapi jumlahnya lebih sedikit. Kita bisa bandingkan dengan penyebaran kantor agent. Saat ini memang masih terpusat di Semarang, Solo, tetapi kita bisa melihat potensial yang tertampak di peta ini dengan kemungkinan di kota-kota lain. Kita bisa bandingkan dengan penyebaran kantor agent. Saat ini memang masih terpusat di Semarang, Solo, tetapi kita bisa melihat potensial yang tertampak di peta ini dengan kemungkinan di kota-kota lain. Berikut adalah peta individual agent atau yang biasa kita sebut sebagai broker tradisional atau BT. Pola cenderung sama dengan penyebaran kantor agent. Tetapi dari peta ini bisa dilihat bahwa ada potensial di daerah lain, hanya karena masih tradisional jadi kurang tereksplor dan kurang tertata atau tersistem dengan baik. Berikut daftar area potensial menurut Rumah 123 di daerah utara dan daerah selatan Jawa Tengah. Mudah-mudahan semua pertimbangan ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk membuka kantor properti agent di Jawa Tengah. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi dengan kami, silahkan menghubungi Arebi Jawa Tengah. Terima kasih, sampai jumpa.